Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahyudi Kori dengan NIM 2022-11104 dan dua rekan saya yang pertama Muhammad Sadam Wijaya dengan NIM 2020-11316, lalu ada Maida Zahra 2022-11084. Di mana di sini kami akan mempresentasikan tentang resum kuliah umum kemarin, resum kuliah umum nuklir. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, nuklir sebagai solusi transisi energi. Nuklir adalah sebuah solusi transisi energi yang satu-satunya tanpa subsidi. Cara agar nuklir bisa digunakan untuk solusi energi semua harus bekerja sama. Indonesia berkomitmen mencapai net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Dideklarasikan secara resmi pada COP26 oleh pemerintah melalui PLN dan ESDM. Sektor ketenaga listrikan menjadi kunci utama dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Pernyataan Presiden Republik Indonesia. Energi terbarukan, energi paling bersih di antaranya nuklir. Prabowo Subianto, Presiden RI. Presiden menekankan pentingnya PLTN sebagai bagian dari bauran energi bersih nasional. PLTN tidak hanya untuk energi, tapi juga digunakan di bidang kesehatan dan pertanian. Konteks nasional NZE dan komitmen Presiden. Fokus pemerintah yaitu swasembada energi. Visi pemerintah yaitu kemandirian energi berbasis sumber daya domestik. Energi nuklir menjadi bagian dari strategi jangka panjang sebagai baseload andal. Transisi energi diarahkan untuk tetap menjaga keandalan pasokan dan kestabilan tarif. Kondisi energi Indonesia saat ini. Bauran energi pembangkit listrik per Mei 2025 yaitu mencakup batu bara (PLTU) sebesar 66%, gas (PLTG) 17%, BBM 3%, BBN 1%, EBT energi baru terbarukan hanya 13%, yaitu PLTP sebesar 2,4 gigawatt, PLTA 6,1 gigawatt, PLTS 0,3 gigawatt, dan PLTB 0,2 gigawatt. Baik, di sini kondisi energi Indonesia saat ini yaitu emisi GRK sektor listrik untuk karbon dioksida proyeksi, di mana jika tetap bisnis as usual atau BAU, emisi CO2 dari sektor kelistrikan akan mencapai lebih dari 1.000 juta ton per tahun di 2060. Target NZE mensyaratkan penurunan drastis hingga nol emisi bersih. Tantangan utama di mana yang pertama EBT berkembang lambat, masih jauh dari target. Lalu yang kedua, ketergantungan tinggi terhadap batu bara menimbulkan emisi. Dan yang ketiga, perlu strategi transisi energi secara bertahap dan juga terukur. Peran PLTN dalam transisi energi, di mana PLTN salah satu pilihan strategis dalam transisi energi karena mampu menghasilkan listrik dalam jumlah besar tanpa emisi karbon selama proses operasinya. Selain itu, PLTN juga sangat andal sebagai pembangkit beban dasar atau baseload karena mampu beroperasi secara kontinu selama 18 hingga 24 bulan sebelum perlu diisi ulang bahan bakarnya. Keunggulan lain daripada PLTN adalah efisiensi tinggi dan kebutuhan lahan yang relatif kecil dibandingkan dengan pembangkit berbasis energi terbarukan lainnya. Dengan karakteristik tersebut, PLTN dapat meningkatkan stabilitas sistem kelistrikan nasional sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Adapun kelebihan PLTN dibandingkan dengan pembangkit listrik lain, di mana pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan pembangkit listrik lainnya, terutama dalam hal efisiensi dan berkelanjutan
energi. PLTN juga mampu menghasilkan listrik dalam jumlah besar secara konsisten. Ya, untuk kelemahan dari PLTN sendiri, di mana kelemahan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN perlu diperhatikan, terutama dalam hal potensi, risiko, keselamatan, dan dampak lingkungan. Salah satu kelemahan utamanya adalah pengelola limbah radioaktif yang memerlukan penanganan khusus dan penyimpanan yang aman dalam jangka waktu yang sangat lama. Karena limbah ini dapat tetap berbahaya hingga ribuan tahun. Meski pembangkit listrik tenaga nuklir dirancang dengan sistem keselamatan berlapis, kecelakaan tetap saja bisa terjadi. Jenis-jenis reaktor nuklir yang pertama reaktor air bertekanan, yang kedua reaktor air didih, yang ketiga reaktor air tipe cepat, yang keempat reaktor gas pendingin, yang kelima reaktor berpendingin air, yang keenam reaktor daya tinggi. Kesimpulannya yaitu energi listrik memegang peran penting dalam kehidupan modern ketika mendukung berbagai sektor seperti industri, transportasi, komunikasi, dan rumah tangga. Dengan meningkatnya pertumbuhan populasi dunia dan kemajuan teknologi, kebutuhan energi listrik juga terus meningkat, sehingga negara-negara mencari sumber energi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. PLTN memiliki potensi besar sebagai solusi utama dalam transisi energi menuju net zero emission, dengan kemampuan menghasilkan listrik dalam jumlah besar tanpa emisi karbon. PLTN dapat melengkapi peran energi terbarukan lainnya. Oke, sekian. Terima kasih dari presentasi kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.